العالمين wabil khusus Bapak Musli, Bapak Ketua RW kita, Bapak Kailik, Bapak Bendahara RW dan pengurus Masjid Jami Guru Sya'ban ini. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Istrinya Pak RW. Terus bertiga, mudah-mudahan Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur, sa'i mashkur, tijarah lan tabur, dan ban maghfur insyaallah. Dan kita insyaallah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji. Kalau di tahun ini tidak, fa insyaallah di tahun yang akan datang insyaallah. Ya, jamaah sekalian, sini. Biasa, PRW. Sama Pak Haji biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan titah amar ma'ruf dan nahi munkarnya. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin qala. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذب الله أهل قرية فيها 18,000 عملهم عمل الأنبياء قالوا يا رسول الله كيف؟ قال لم يكونوا يغضبون الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. Dari Sayyidatuna Aisyah yang Allah ridha kepada beliau, ini masih terusan tentang pembahasan amar ma'ruf nahi munkar. Lantaran orang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, banyak musibah yang terjadi di muka bumi. Di antaranya Allah ambil keberkahan, Allah jadikan pemimpinnya pemimpin yang zalim. Dan Allah sudah tidak peduli lagi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Lantaran manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini permasalahan serius, amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini secara tartib, kalau ketika kita belajar bahwa amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf dulu, nanti berketerusan nahi munkar. Karena enggak ada orang yang tahu-tahu nahi munkar kemudian amar ma'ruf. Amar ma'ruf dulu, nyuruh kebaikan. Nanti baru mencegah kemungkaran. Susah nahi munkar. Ini kajian yang sudah kita bahas lantaran banyak orang tua yang tidak dihormati dan anak kecil tidak disayang, akhirnya doa tidak diterima di sisi Allah. Ya, kajian-kajian yang sudah kita pelajari. Yang tua tidak dihormati, yang kecil tidak disayang. Itu kalau misalnya kita lihat tradisi tempo dahulu saja, orang yang usianya lebih dari 1 tahun itu dicium tangannya. Ya, lebih dari 1 tahun dicium tangannya. Itu bagaimana kalau lebih 2, 3, 4, 5 tahun? Bagaimana itu adalah ulama? Ya. Bagaimana itu adalah mereka para ulama-ulama saleh yang memang sunnah untuk dicium tangani. Sebagaimana
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembahasan takbilul yad. Takbil, mencium tangan. Nah, mencium. Gitu. Mencium, yang cium itu kan mulut. Disertakan dengan hidung sedikit. Itu. Betul-betul takbil, mencium. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak kecil kita bukan cium tangan, cium jidat seperti ini. Bahkan terkadang istri pun ngikut-ngikut seperti itu. Betul gak? Istri cium jidat sama suami, bukan cium tangan. Ini ajaran siapa? Apa? Kalau kita mau ikut ajaran baginda Rasulullah, takbilul yad, cium tangan. Kalau kita ikut sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua dalam sabda Rasulullah sunnah untuk dicium tangani. Pertama yang punya ilmu, yang kedua orang yang umurnya lebih tua dari kita. Pokoknya siapa aja yang umurnya lebih tua dari kita, sunnah untuk dicium tangani. Nah, sunnah seperti ini sekarang sudah hilang. Bahkan terkadang salaman begini aja. Padahal itu orang tua. Yang lebih aneh lagi, sama ulama cium tangan seperti kita cium tangan sama teman. Cium salam sama ulama seperti salaman sama teman. Jangan seperti itu. Kalau kita mau menjalankan sunnatul Rasul, hadiahnya yang paling kecil adalah husnul khatimah. Hadiah ketika kita menghidupkan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Sayyidatina Aisyah, ya Allah ridha kepada beliau. Saya sudah membahas panjang tentang siapa Sayyidatina Aisyah itu dalam kajian-kajian sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nah, ini berarti hadisnya namanya sambung, marfu'. Kenapa? Karena Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah, sahabat Rasulullah. Wajar beliau mengatakan Rasulullah bersabda. Wajar gak? Karena langsung nyambung kepada baginda Rasulullah. Tapi kalau kita nih misal, kita ngomong, kemudian kita mengatakan Rasulullah bersabda, itu banyak sekali dari an sampai kepada baginda Rasulullah. Kan kalau misalnya kita lihat di kitab-kitab manapun, misalnya Imam Al-Ghazali berkata gultu, aku berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Seakan-akan pengarang langsung dengan Rasulullah. Seakan-akan, padahal nyatanya tidak. Jauh gak? Antara Al-Imam Al-Ghazali dengan baginda Rasulullah saja 400 tahun. 400 tahun. Misalnya Imam Al-Ghazali berkata, Rasulullah bersabda. Nyambung gak? Gak nyambung. Cuma memang ini untuk apa? Untuk menghemat. Kalau Imam Al-Ghazali menyatakan dari sanad, beberapa fasal udah berapa halaman gitu. Dari sanad dan sanad. Gitu. Makanya ada dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin, Ithaf Sadah itu dalam syarahnya itu Imam Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi itu ada 12 jilid. Karena memang dalam satu hadisnya saja diungkap secara panjang lebar. An kaza an gitu. Jadi rupa-rupanya hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin semuanya bersumber. Buktinya ini di antaranya syarah yang disyarahkan oleh Imam Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi. Ini di 150-200 tahun yang lalu. Gitu. Kan banyak orang mengatakan karangan-karangan Imam Al-Ghazali tidak bersumber, hadisnya palsu. Dijawab sama ulama-ulama kita. Ya. Jadi ketika kita membahas tentang kitab yang berada dalam kajian kita sekarang, Mukasyaful Qulub, artinya kita nggak perlu ragu lagi. Karena memang apa yang telah beliau ungkap semuanya ada sumber resminya dari Al-Quran dan sanad Rasulullah. Sanadnya nyambung langsung kepada baginda Rasulullah. Andaikan itu tidak sambung kepada baginda Rasulullah, ini kehebatan Al-Imam Al-Ghazali, beliau salat 2 rakaat, Rasulullah hadir langsung.
Beliau sholat 2 rakaat. Rasulullah hadir. Ada apa ya Ghazali? Waduh, kita kalau begitu, Masya Allah. Gini ya Rasulullah. Ada orang bilang bahwa katanya nih hadis tidak bersumber kepada engkau. Apa jawab Rasulullah? Bersumber dari aku. Tulis ya Ghazali. Kalau itu baginda Rasulullah mengatakan, pasti gak? Pasti. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadzah. Barang siapa mimpi aku, sungguh dia telah melihat aku secara terang-terangan. Ini bukan mimpi lagi. Ini langsung di hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Imam Al-Ghazali. Gitu. Nah, dalam kajian kita itu Mukasyafatul Qulub itu di antara ungkapan-ungkapan Al-Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh mereka para ulama-ulama. Adzaballahu ahla qaryatin. Allah mengadab satu penduduk kampung al-qaryah. Jadi Allah mengadab penduduk kampung fiha 18,000. Ada yang 18.000 amaluhum amal al-anbiya. Amalan mereka seperti amalan para nabi. Hebat nih. Tapi Allah tetap adab. Ada apa di baliknya? Padahal kan amal perbuatan mereka 18.000 orang dalam satu kampung seperti amalan para nabi. Hebat sekali. Hebat sekali 18.000. Kalau satu aja Masya Allah. Ini 18.000. Tetap Allah adab. Lalu kemudian mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa? Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mereka mengamalkan seperti amalan para nabi, tapi mereka diadab pula. Lalu Rasulullah bersabda, lam yakunu yaghdabuna Allah. Mereka enggak pernah ada perasaan benci karena Allah. Lam yakunu yaghdabuna lillah. Lam yakuna yaghdabuna lillah. Nah, ini kurang lam. Mereka enggak pernah ada perasaan benci karena Allah. Lam yakunu yaghdabu lillah. Enggak ada perasaan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawanya tuh udah ambiar aja, udah ambiar. Ada orang berbuat maksiat, ambiar aja, udah ambiar, biarin dah. Yang penting saya zikir. Yang penting saya ngaji, mau orang mau maksiat, mau bodoh amat. Nih enggak ada perasaan benci karena Allah. Harus kita nih. Jadi kita jangan yang penting saya aman, saya ngaji di masjid, yang penting kan saya aman. Enggak ada orang berbuat rusak sama saya, enggak ada orang berbuat usil sama saya. Enggak boleh kayak begitu jadinya. Kan itu seakan amalan para nabi dan rasul. Dia di masjid. Diadab. Kenapa? Mereka enggak pernah ada perasaan benci karena Allah. Ini aneh nih. Wala ya'muruna bil ma'rufi wala yanhauna 'anil munkar. Mereka enggak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Enggak ada. Udah pokoknya ngaji. Kalau dia ngaji. Kalau perlu tuh sop pertama. Kalau perlu guru belum datang dia udah datang dulu. Udah bikin karpet, udah ini dan sebagainya. Udah luar biasa. Tapi dia enggak pernah ngajak orang kebaikan. Dia ngaji aja udah sendiri, enggak pernah ngajak orang. Nah, kita kalau misalnya mau amar ma'ruf nahi munkar, habis ngaji nih, ayo satu orang satu. Ajak orang satu udah minimal. Ada tradisi kita one day one juz, satu hari satu juz. Hafalan. Bagus. Saya suka betul nih. Kalau ada di santri ini, di pesantren one day one juz, satu hari satu juz Al-Qur'an hafalan. Saya girang. Kenapa? Biar santri biar cepat hafal Al-Qur'an. Cuma santrinya kebingungan. Satu hari satu juz kiai. Iya, saya girang. Satu juz kiai. Iya, emang kenapa satu juz? Satu hari satu juz. Iya, kenapa emang? Dulu kita cuma beberapa bulan hafal Quran. Enggak pakai satu hari satu juz. 6.660. Allahu Akbar. Gitu. Ibarat tuh ilmu udah masuk dimasukin lagi, enggak masuk dimasukin, enggak hafal dihafalin. Enggak bisa hafal, udah kalau begitu ceritanya jangan sampai tidur. Biar enggak hafal, biar hafal. Oh, enggak hafal juga, udah jangan makan udah.
biar kita hafalnya lebih banyak. Nah ini satu hari satu juz, bingung. Anak-anak santri satu hari satu juz, bingung. Enggak usah deh, satu hari satu ayat, masih bingung juga. Padahal kan satu hari satu ayat kecil, Yasin. Yasin satu ayat gak? Udah. Tapi emang ada dulu, ada juga dalam surah Al-Baqarah satu lembar satu ayat. Gitu. Ya, harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam satu masyarakat ini harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada pelopornya. Kalau enggak ya azab melulu azab. Makanya masjid ya masjid, banjir ya banjir. Nih dengerin nih. Masjid banyak banget. Giliran banjir, enggak ada yang peduli. Orang judi koplok di situ didimin aja. Orang apa namanya joget apa namanya? Joget apa? Dangdut Kiai. Iya. Joget dangdut katanya didimin aja begitu. La haula wala quwata illa billah. Ikut juga ikut. Malah ikut lagi. Sumbernya azab kalau begitu jadinya. Gitu. Enggak boleh. Jadi kita nih udah benar, bagaimana orang juga benar. Kita tarik orang. Gitu. Jangan kita biarkan orang berbuat maksiat. Diazab soalnya diazab. Wa qala Abu Dzar al-Ghifari lam yakunu yaghdabuna lillah. Wa qala Abu Dzar al-Ghifari wa qala Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat setia kepada Rasul. Ini beliau mengatakan wa qala Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq pernah berkata. Jarang kita dengar Sayyidina Abu Bakar berkomentar, apalagi meriwayatkan hadis. Padahal kalau misalnya kita lihat banyak sekali Sayyidina Abu Bakar mengomentari hadis atau bahkan meriwayatkan hadis. Cuma banyak terhapus oleh mereka para sahabat. Karena dalam satu hadis itu terkadang ada 70 sahabat yang meriwayatkan. Ini untuk kita paham nih. Kan terkadang kalau misalnya kita belajar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Padahal di situ ada 70 sahabat. Cuma di situ diungkap Imam Bukhari dan Imam Muslimnya. Terkadang disebut Imam Tirmidzi-nya, atau Imam Ahmadnya, atau Imam Hakimnya. Padahal di situ sudah ada 70 sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada 30, ada 40, kan jumlahnya banyak. Dan Imam Hakim itu periwayat. Imam Bukhari Muslim periwayat, bukan sahabat. Gitu. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, hal min jihadin ghairi qitalil musyrikin? Apakah ada jihad selain memerangi orang-orang kafir? Ada gak ya Rasul? Kan jihad kan Allahu Akbar, memerangi mereka orang-orang kafir. Kalau kita enggak meninggal atau kita dibunuh. Kalau kita enggak membunuh atau kita dibunuh, namanya perang. Itu harus ada. Kalau kita enggak membunuh atau dibunuh, itu perang. Enggak ada perang santai-santai. Antar ngebunuh orang enggak bisa. Emang perang ngebunuh. Kalau enggak ngebunuh, dibunuh. Itu perang. Dahsyat. Itu. Makanya orang yang meninggal dunia dalam medan laga, itu andaikan dia meninggal langsung, itu jasadnya enggak perlu dimandikan. Langsung dikuburkan. Karena untuk disebut dengan mati syahid dunia dan akhirat. Syahid dia, dunia dan akhirat. Kalau orang yang lagi dalam keadaan ngaji meninggal, syahid dia, tapi syahid akhirat. Jenazahnya dikubur, dimandiin, gitu. Dikafanin. Naam ya Abu Bakrin, ya wahai Abu Bakar, dijawab Rasulullah. Inna lillahi ta'ala mujahidina fil ard. Sesungguhnya Allah mempunyai mujahidin
orang-orang yang berjuang di jalan Allah di muka bumi. Ada banyak. Afdala minasyuhada'i, dan mereka lebih afdal, lebih istimewa daripada orang mati syahid sekalipun. Ahya, mereka masih hidup. Mereka masih hidup tapi derajatnya lebih istimewa daripada orang meninggal dunia. Murzagina, orang yang diberikan rezeki. Artinya tuh rezekinya kelihatan banyak, makmur, sentosa. Alal ardi yamshuna alal ardi, mereka berjalan di muka bumi. Yubahillahu bihim, malaikat samai, yang bahkan Allah bangga kepada mereka di kalangan para malaikat Allah yang ada di muka bumi, yang ada di atas langit. Sampai Allah membanggakan mereka kepada malaikat yang ada di atas langit. Ini lihat, hambaku di muka bumi derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid, padahal mereka masih hidup di alam dunia. Wa tazayyana lahumul jannatu, bahkan surga berhias untuk mereka. Hebat. Masih hidup, dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat yang ada di atas langit, surga berhias buat mereka. Kama tazayyanat Ummu Salamah li Rasulillah, sebagaimana Ummu Salamah berhias untuk Rasulullah. Masya Allah. Ini lagi kiasan. Ada salah satu istri baginda Rasulullah itu kalau berjumpa dengan Rasulullah berhias. Rasulullah sebelum berjumpa dengan Rasulullah berhias minyak wangi, berhias minyak wangi. Nah, itulah yang disebut dengan wanita salihah. Wanita salihah enggak harus dia ceramah ke sana sini. Enggak harus dia megang mic ceramah, saudara, enggak harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya sebelum datangnya istri, dia pakai sedo, dia pakai apa nih? Lipstick, dia pakai menor. Nah, itu pahalanya besar. Ya, jamaah sekalian, kasih tahu kepada istrinya. Kasih tahu gitu. Makanya pentingnya suami dan istri ngaji kayak begini. Ya kan? Pulang kan lumayan, istri pada berhias. Lumayan enggak jamaah? Lumayan. Jangan depan suami kotor, bau bangle, bau minyak wangi, minyak angin. Minyak? Oh, lumayan, udah lumayan lagi. Bau lagi. Jadi itu diantara keistimewaan Sayyidatina Ummu Salamah, sampai dipuji oleh baginda Rasulullah. Kama tazayyanat Ummu Salamah li Rasulillah, sebagaimana Ummu Salamah selalu berhias kepada Rasulullah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar bertanya pula, Ya Rasulullah, wa man humul amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal muhibbuna lillahi wal mubghiduna fillah? Ini bertanya Sayyidina Abu Bakar sambil ngasih jawaban pula nih. Benarkah mereka adalah orang yang menyeru kebaikan, mencegah kemunkaran, mereka cinta karena Allah, mereka benci pula karena Allah? Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Artinya demi Allah. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yakunu fil ghurfati fauqal ghurafati fauqa ghurafi syuhada'i. Seorang hamba itu ketika berada dalam satu kamar, yang kamarnya itu melebihi daripada kamar-kamar yang dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid. Kelak nanti di hari kiamat di dalam surga nih, itu kamarnya orang yang mati syahid enggak menjadi lebih hebat daripada kamar ini orang. Padahal ini orang biasa-biasa saja, enggak meninggal dalam keadaan mati syahid. Tapi area yang dia miliki gitu, sarana yang dimiliki di dalam surga lebih indah. Likulli ghurfatin minha 300 bab. Di setiap kamar ada 300 pintu. Ya bayangin aja jemaah. Satu kamar 300 pintu. Ini kamar apa? Satu kamar 300 pintu. Ya ada satu kamar satu pintu. Walaupun itu adalah kamar untuk di dalamnya ada helikopter, tetap satu kamar satu pintu. Ini 300 pintu.
Berarti kan Allahu Akbar, kita nggak bisa bingung, nggak bisa membayangkan. Emang surga? Gitu. Lam yakhthur bil bal. Minha al-yaqutu waz-zumurrud. Itu semua dinding-dindingnya terbuat dari yakut, batu pualam yakut. Yakut nggak megang yakut. Siapa yang megang cincin yakut? Yakut. Ini saya nggak megang yakut juga. Perwe ada yakut? Ada? Bukan? Haji Ruslan? Enggak? Waduh. Saya mau kasih contoh yang mana nih? Semuanya dindingnya terbuat dari yakut. Lah kalau yakut asli aja paling cuma 100 juta. 100 juta paling. Lumayan untuk berangkat umroh yang VIP. Ya, haji ya dapat dah haji, tapi haji ya lumayan. Ini semuanya terbuat dari yakut. Wa zumurud, zumurud itu zamrud. Zamrud. Nah, ini ada Abdul Wali bukan zamrud juga. Virus, ya Allah. Ada yang punya zamrud enggak? Enggak juga. Terus yang dipakai apa dong? Kecubung. Kecubung. Zamrud akhdar yang hijau. Kan kenal tuh zamrud akhdar hijau. Lumayan. Ala kulli babin nur. Setiap satu pintu, kan satu pintunya ada 300, satu kamar ada 300 pintu. Itu satu pintunya semua cahaya. Wa rajulun minhum la yatazawwaju bi 3,000 hawra. Yang dalam satu kamar itu, satu kamar, ini kan ada 300 kamar. Ini orang yang ada di dalam kamar tersebut, dalam satu kamar aja dia bisa nikahin 300.000 bidadari. Satu kamar 300.000 bidadari. Ini ada enggak kehitung. Satu kamar ada satu pintu. Pintunya ada 300. Di setiap pintu ada 300.000 bidadari. Pusing. Orang nikmat kok pusing. Enggak kuat. Kelihatannya di dunia enggak kuat lah. Ini saya mau minum susu kuda liar ini. Kalau begini jadi enggak, di sana kuat insyaallah. Kuat insyaallah. Bahkan tuh istri kita yang solehah yang ngatur. Bang Haji, jam segini sama dia. Nanti jam segitu sama dia lagi. Nanti Bang Haji sama dia. Masya Allah. Allah. Sabar. Dunia sebentar, bentar lagi akhirat, betul gak? Sabarin dulu. Allahu Akbar. Qasiratu tarf. Ain. Itu semuanya satu pandangan itu semuanya bidadari. Bidadari kalau minum teh aja, tehnya kelihatan di sini. Apalagi tuh kalau minum kopi, kelihatan. Ludahnya lebih wangi daripada kasturi. Ludah. Kita ini kelamaan ya. Habib Soleh saya baca enggak saya syarahkan deh. Kullama tafata ila wahidatin minhum fa nadhara ilaha taqul atadhkuru yawma kadza wa kadza. Setiap tuh orang melihat kepada bidadari ngelihat, menatap. Kemudian tuh bidadari berkata, "Ingatkah engkau, wahai suamiku, di hari ini engkau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran." Jadi itu pahala amar ma'ruf nahi munkar. Pahala amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita bisa jadi hidup di kampung, satu pandangan mata sawah semuanya. Betul gak? Sawah semuanya. Ini bidadari semuanya. Bingung. Alhamdulillah. Wa kullama altafata ila wahidatin minhunna dzakarat lahu maqaman amra fi bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Ketika itu dia orang menoleh kepada satu di antara bidadari yang ada, itu bidadari menyebut buat orang tersebut satu kedudukan.
lantaran dia menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Al-Habib Saleh bin Yahya Mauladawilah fa insyaallah bakal memberikan nasihatnya kepada kita. Mohon maaf agak lama karena yang gak enak juga kalau diputus. Gitu. Kita dengarkan beliau berkah insyaallah majlis kita. Lama beliau tidak bersama kita dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau, dan beliau sekarang sedang membuat ma'had di Tarim insyaallah, namanya Ma'had Tarimil Khairat. Ya, Ma'had Tarimil Khairat. Kita berdoa mudah-mudahan ma'had tersebut cepat rampung dan banyak santri-santrinya, di antaranya santri yang berdatangan dari Indonesia insyaallah. Saya mau minta bantuan sama jamaah. Ada yang mau menerjemahkan? Saya girang banget. Terima. Haji Ruslan. Abang Zidan. Tidak. Marhaba, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jami'ina ala ta'allum ahkam syar'i. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk kita mengkaji ilmu-ilmu syariatnya. Wa ta'allum al-maqsud min al-murad wal hikmah min al-ibadah. Dan bagaimana mengajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang tujuan dari beribadah kita. Muqtadiyina wa muttabi'ina sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad. Karena kita mengikuti jejak langkah junjungannya para nabi besar Muhammad junjungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Wa ala Muhammad. alihi al-anhar. Dan juga salawat selain kepada Rasulullah dan kepada keluarga-keluarga Rasulullah yang suci. Wa ashabihi al-akhyar. Kepada para sahabatnya yang baik. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna Allahumma fi Amin. Dan semoga curahan kasih sayang kepada orang yang juga mengikuti Rasulullah sampai kepada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita masuk dalam bilangan tersebut. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa iyyakum lil istima' fi hadzal makan al-mubarak. Alhamdulillah yang Allah kumpulkan kita bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Fi hadzal waqt al-mubarak. Di waktu yang penuh berkah. في تعلم ما يصلح لنا الأحوال الظاهرة والباطنة. Dalam kajian kita untuk memperbaiki zahir dan batin kita. ما شاء الله تقرؤون كتاب مكاشفة القلوب. Masya Allah jamaah sekalian yang kita seluruhnya mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub. مكاشفة وأظهر. Dari مقصود الكتاب يبين لنا ويظهر لنا ما في قلوبنا. Maksud dari kitab ini Al-Imam Al-Ghazali bagaimana mengungkap apa yang ada di dalam hati kita, memperjelas yang ada di dalam hati kita. ليس الذي في القلوب من أوعية دموية، لا ليس مقصود هذا. Bukan yang disebut dengan hati di sini adalah jantung yang berdebar yang kemudian bercampur dengan darah yang ada di dalam jasad. ما في القلوب من إيمان أو نفاق. Tapi yang ada di dalam hati di sini adalah bahasan iman dan kemunafikan. من صدق من إخلاص لله تعالى. Kejujuran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. محبة لله ورسوله.
Dan kajian bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya. يقول هذه ما فيها في القلوب يكاشفها ويظهرها. Inilah sebagaimana yang telah disebutkan apa yang ada di dalam mukasyafatul qulub, artinya ungkapan-ungkapan hati. إذا ظهرت هذه الأشياء القبيحة في القلوب وأصلحت قربت إلى حضرة علام الغيوب. Kalau hati yang kotor kemudian dibersihkan, hati kotor dibersihkan, berarti itu kita mampu untuk menekan yang wajib. ما المقصود؟ إيش يريد الله؟ Apa yang Allah kehendaki dari ibadah-ibadah yang wajib tersebut? مجالس مولد، يعملون مجالس مولد، إيش المقصود؟ Apa tujuannya? Misalnya ada majlis maulid, مجلس ذكر، majlis zikir pula, مجلس علم، majlis ilmu pula. إيش المقصود؟ Apa sih sebenarnya tujuannya? المقصود إصلاح القلوب. Tujuan itu semuanya diadakan majelis karena untuk memperbaiki hati. لأن بإصلاحها تقرب إلى ربنا سبحانه. Karena dengan memperbaiki hati, hati mampu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. الله يقول في القيامة، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن النبي جاء لمقصود، ما جاء لمقصود. Ya Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'annya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan dari ini semuanya. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dengan Allah mengangkat, mengutus seorang rasul yang rasul tersebut membaca Al-Qur'an dan mengkaji Al-Qur'anul Karim dan membersihkan mereka. Wa yuzakkihim, artinya betul-betul membersihkan mereka. Inilah di antara tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, ini karunia Allah buat kita sekalian. Yang nomor satunya, Allah mensucikan hati dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Tetap yang nomor satunya itu adalah membersihkan hati. يوم القيامة إذا لم نصلح قلوبنا نخسر يوم القيامة. Nanti kelak di hari kiamat kalau kita tidak memperbaiki hati, rugi, sangat merugi di hari kiamat tersebut. قال الله تعالى في القرآن يوم نبرز السرائر أي نظهر السرائر. Hari di mana Allah perlihatkan kelak nanti di hari kiamat. نظهر ما في السرائر يوم نبرز السرائر. Ayo. أكيد إذا كانت سرائرنا صالحة تنعمنا ونجونا وفزنا، إذا كانت سرائرنا غير ذلك والعياذ بالله خسرنا. Kalau hati kita insya Allah baik semuanya, kita bakal merasakan nikmat, betul-betul nikmat di hari akhirat tersebut. Tapi kalau kebalikannya hati kita kotor, apa yang bakal kita dapat kelak? Allah في القرآن يقول يأمرنا أمر كما الصلاة، يأمرنا أمر. ماذا يأمرنا؟ نصلي؟ لا، يأمرنا أمر. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم معروف وباطنه ذروه اتركوه الذي يكون في القلوب بالإثم. Allah jelas melarang kepada kita bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan sampai mempunyai keburukan hati yang nampak maupun yang tidak nampak. الفلاح به بهذا العمل نفلح. قد أفلح من زكى نفسه. Artinya beruntung buat orang yang selalu membersihkan hati. Sungguh beruntung dalam Al-Qur'anul Karim dalam firman Allah,
orang yang selalu membersihkan hatinya. قال الله يوم لا ينفع يوم القيامة مال ولا بنون إلا من أتى بقلب Man atallah. بقلب سليم. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaat anak, tidak ada manfaat harta, dan itu adalah hari di mana kelak disebut dengan hari kiamat. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sempurna. هو طريق الجنة. Jalan surga. قال الله وأما من خاف مقام ربه خاف في القلب مقام ربه ونهى النفس هذه الأمارة بالسوء القلب الأشياء التي تكون السوء في القلب فإن الجنة هي المأوى. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya takut, yang disebut dengan takut di sini, dia punya takut kepada azabnya Allah, ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya kemudian dia menjauhkan dari nafsu birahi, nafsu syahwat yang ada. Dia bakal mendapatkan surga yang sesungguhnya. قلوبنا هي محل نظر الله في الحديث إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Yang hati kita itu adalah tempat di mana Allah memandang kepada hati. Yang dalam hadis Rasulullah, Allah tidak memandang kepada amal perbuatan kalian atau kepada yang kalian miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha memandang kepada hati-hati kalian. سمعتم الحديث قبل قليل في الكتاب إن الله يعذب 8,000 في قرية. Dalam hadis tadi kita sudah ngaji yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Allah mengadab yang dalam satu kampung ada 18.000 orang yang mereka mengamalkan amalan para nabi dan rasul. وهم يعملون أعمال الأنبياء. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan kerjaan para nabi dan rasul, tetap diazab. طيب لماذا؟ Kenapa diazab? لأن لم يهتموا بقلوبهم. Karena mereka tidak pernah peduli kepada hati. لم يغضبوا Lillah. لله. ما في غضب. Mereka nggak ada perasaan benci karena Allah. قلوب لا تحب الله. Hati mereka nggak pernah cinta karena Allah pula. إذا أنا أحب إنسان ورأيت مخالفة له أحب هذا الشيء. Contoh, kalau misalnya saya cinta seseorang, أغضب. yang kalau misalnya orang misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, akan aku larang karena aku cinta kepada dia. أغضب لأجل الله لأنها تنتهك الحرمة. Nah, inilah aku benci karena Allah, bukan karena dia. Aku benci karena dia keluar dari batasan-batasan yang ada karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya kita seperti itu. القلوب لا بد أن تحب الله سبحانه وتعالى. Yang hati kita wajib ada rasa mahabbatullah, cinta Allah. مقصودها رضا الله. Tujuannya adalah menggapai ridhanya Allah. تحب ما يحبه الله. Engkau cinta sebagaimana yang Allah cinta. وتغضب لما يغضب الله. Engkau benci sebagaimana yang Allah benci. طهر القلوب من حسد نفاق كبر. Kita bersihin hati kita nih dari dengki, dari marah, sombong, رياء ria, عجب. ujub, terpesona dengan hati. هذه معاصي قلوب. Dan ini semuanya adalah maksiat hati. وهناك طاعات للقلوب. Dan itu juga ada bagaimana taatnya hati. المقصود من هذا الكتاب أن نطهر قلوبنا. Nah, di antara tujuan kitab ini bagaimana kita bisa mensucikan hati kita. ينظر إليها الله ويراها
الطاهرة. Allah Maha melihat kita dan Allah Maha melihat hati-hati yang suci kita insyaallah. ويقربنا. Dan mudah-mudahan Allah mendekatkan hati kita kepadanya. الحمد لله. الله يبارك في هذا المسجد. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di masjid ini. معمور ما شاء الله بمجالس العلم. Tersiarkan banyak dengan majlis-majlis ilmu. معمور بمجالس الذكر. Syiar dengan majlis zikir. جزاكم الله خير. Dan kami ucapkan بالحضور. terima kasih jamaah sekalian bisa hadir di majlis ilmu. من كثر سواد قوم فهو منهم. Orang yang berusaha untuk memperbanyak jumlah bilangan satu kaum, berarti dia masuk dalam golongan kaum tersebut. من أعان على إقامة هذه المجالس له أضعاف ثواب الحاضرين. Barang siapa yang memudahkan seperti acara-acara majelis seperti ini, berarti dia mempunyai peranan dan pahala yang berlipat ganda dari yang lain. أعان إما بمال. Contohnya bagaimana dia menopang, contoh dalam topangan harta, إما بكلام. atau menopang dengan kekuatan ucapan, إما بخدمة. atau membantu, إما بتصوير. atau dengan mengkamerakan kamera Abdul Wali atau John Wali misal. كل من أعان على تكثير السواد حضور الناس أضعاف الحاضرين محصل الثواب. Jadi siapa saja yang membantu acara majlis kebaikan, dia mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Di mana orang dapat, dia juga dapat berlipat ganda pahalanya. وهو من أمور الأمر بالمعروف. Dan ini diantara amar ma'ruf. وهو من التعاون على البر والتقوى. Di antara cara untuk menolong, saling menolong kebaikan. ما دام هذه المجالس تعقد فالبلايا مصروفة. Insyaallah selagi masih majelis-majelis seperti ini masih diadakan, insyaallah bala dan musibah akan terhilang. الحمد لله كان أيام الكورونا المساجد قفلت إلا هذا المسجد. Dan alhamdulillah saya ingat dan diingatkan oleh Al-Ustaz Abdul Wali di tanggal 3 Mei 2020, 5 tahun yang lalu, pas cuma beda sehari, sekarang tanggal 4, di 5 tahun yang lalu tanggal 3 sama Mei-nya juga. Ini kami duduk di sini, cuma ketika kami duduk di sini hampir saja masuk angin karena nggak ada karpet. Hari corona. هذا لم يقبل المسجد ما شاء الله. Ini masjid alhamdulillah, di mana masjid yang lain pada tutup, ini alhamdulillah terbuka. وما شاء الله يتصافحون ولا في أحد في كورونا. Dan bahkan habis ngaji pada salam-salaman alhamdulillah. Saya ngelihat ini sendiri kata beliau di 5 tahun yang lalu. Enggak ada yang takut, cuma takutnya masuk angin melulu karena enggak pakai karpet. ببركة مجالس التي تعقد الله سبحانه وتعالى يرفع بها البلاء. Dengan keberkahan majlis-majlis seperti ini, bala dan musibah terangkat. بلاء الظاهر والبلاء الباطن. Bala musibah itu zahir dan batin terangkat. الله يزيدكم تعاون على الخير. Mudah-mudahan Allah tambah kita untuk selalu mendharma baktikan kita dalam selalu bentuk kebajikan. واجعل في هذا المسجد وعماره والحاضرين بينهم مودة وألفة ومحبة. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya, pengurus masjid, anggota masjid, jamaah masjid seluruhnya, Allah jadikan kita rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. ويجزي المتصدقين Dan خير الجزاء Allah في الدنيا balas, وفي الآخرة. Allah banyak balas kepada mereka orang yang bersedekah di masjid ini sebaik-baik balasan dari Allah. وكل القائمين بالخدمة في هذا المجلس. Dan siapa saja yang mendharma baktikan di masjid ini, Allah lipat gandakan pahalanya.
اللهم طول أعمارهم Allah panjangkan umur mereka. ووسع أرزاقهم Allah luaskan rezeki mereka. وابعد عنهم البلايا Allah jauhkan mereka dari berbagai macam bala dan وبارك في musibah. أولادهم Allah berikan berkah kepada anak-anak mereka, وبارك في أسرهم keluarga mereka. واقضي لهم حاجاتهم Dan Allah mudahkan kebutuhan mereka. واجعلنا وإياكم كلنا من أهل الجنة. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli surga. وإن شاء الله يكون في نعيم الجنة. Dan insya Allah sekarang kita berada dalam nikmatnya surga. نحن وأهلنا وأولادنا Dan kita, keluarga, kerabat seluruhnya في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. berada di surga yang paling tinggi. Amin. اللهم اصلح قلوبنا Perbaiki hati kami ya Allah. وزكي نفوسنا Sucikan jiwa kami ya Allah. واعطنا مطلوبنا Berikan apa yang telah kami minta ya Allah. واجعل مرور الأيام زيادة في القرب من الله ومن الرسول. Jadikan seluruh kehidupan kami selalu bahagia dan menjalankan titah Allah dan Rasul. املأ قلوبنا محبة لله وللرسول. Ya Allah, penuhilah hati kami cinta karena Allah dan Rasul. واجعلنا محبوبين عند الله والنبي محمد. Saling mencintai karena Allah dan karena Rasul Muhammad. صرف عنا البلايا والفتن والآفات والمحن. Jauhkan kami dari berbagai macam bala, musibah dan berbagai macam fitnah. طول أعمارنا في استقامة. Ya Allah, berikanlah panjang kepada kami dalam istiqamah. اللهم اشفي مرضانا Sembuhkan penyakit kami ya Allah. وعافي مبتلانا. Ya Allah, berikan afiat akan musibah yang kami derita ini ya Allah. ارحم موتانا يا رب. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada orang-orang yang sudah meninggal. إلى الرفيق الأعلى من أصحاب هذا المسجد وهذه القرية. اللهم ارفع درجاتهم. Ya Allah, orang yang sudah meninggal dunia di antara kami, tinggikan derajat mereka. واجعلهم في نعيم دائما يا رب العالمين. Berada dalam nikmat yang melulu ya Allah. اجمعنا وإياهم كلنا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد Kumpulkan kami dengan mereka berada di dalam surga bersama Rasul Muhammad. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Doa. Saya cuma beberapa tahun lalu saya ngaji sama beliau. Itu pun lantaran saya punya guru Pak Alfiah dari meninggal. Akhirnya dalam hati siapa yang saya mau ngaji? Kan nggak akan mungkin seluruh murid-murid saya jadi guru. Nah, di antara yang saya pernah dengar dari Pak ke saya pernah memuji-muji Buya Amsir. Muji-muji Buya Amsir. Buya Amsir itu jelas Mu'alim memuji-muji Buya Amsir. Nah, saya ambil kesimpulan setelah Mu'alim meninggal, saya ngaji sama beliau. Karena memang Mu'alim sering memuji Buya Amsir di hadapan saya langsung. Jadi selepas Mu'alim meninggal, saya nggak lama ngaji sama Buya Amsir sampai meninggal pula. Dan itu setelah saya ngaji dari talim, nggak ada perasaan bahwa dia saya pintar, nggak. Tetap saya ngaji sama Mu'alim, sama guru-guru saya. Itu banyak ulama-ulama yang lebih senior dari saya. Ada Kiai Baihaqi ketika itu. Kiai Baihaqi udah jauh lebih lama ngajinya. Saya baru cuma beberapa tahun, beliau udah puluhan tahun rupa-rupanya mendarah daging di Buya Amsir gitu. Cuma memang saya lebih lama di Mu'alim Syafi'i Azami, beliau lebih lama di Kiai Saifuddin Amsir. Ini Kiai Saifuddin Amsir, gurunya Kiai Baihaqi. Satu waktu saya perkenankan untuk beliau berangkat ke Yaman untuk mewakili ulama Indonesia dalam acara muktamar di Hadramaut, Yaman. Sebenarnya sih karena beliau adalah muridnya Mu'alim Syafi'i Azami, saya minta beliau untuk mewakili ulama Indonesia. Padahal ketika itu banyak ulama-ulama yang lebih senior dari beliau, profesor banyak. Kenapa saya pilih beliau? Karena beliau di antara murid Mu'alim, itu aja. Karena biar sanadnya nyambung. Dan beliau banyak menggantikan pengajian Mu'alim Syafi'i Azami, saya punya guru.
Akhirnya tuh saya minta Buya Amsir untuk berangkat ke Tarim mewakili ulama Indonesia. Kalau itu saya nggak memenuhi undangan karena ada sakit atau bagaimana. Beliau mengajak mantunya yang pada akhirnya meninggal pula nih mantunya. Pulang dari Yaman beliau bercerita kepada saya, Ustaz Khairul Hidayat. Iya Buya, ana mau banget tuh majlis ana seperti di Darul Mustafa. Kenapa? Lah kecil-kecil udah baca wirid Nawawi. Kecil-kecil udah baca wirid Sakron. Ini gurunya kayak Baihaqi nih yang ngomong. Lah kecil-kecil udah baca wirid Sakron, udah baca Nawawi. Saya mau banget nih murid-murid saya seperti itu, Ustaz Khairul Hidayat. Ya, manhaj Buya. Bisa Ustaz Khairul Hidayat, bisa. Nah, ketika itu saya merutinitaskan malam Jumat baca Hizib Nawawi. Hizib Nawawi, Hizib Imamul Syadzili dan sebagainya. Anak kecil semuanya dapat. Ini kan banyak orang bilang, wah ngapain baca Hizib Nawawi, berat. Nanti anak kecil nggak kuat. Siapa yang bilang? Ini anak kecil di Tarim sudah baca. Dan pengajian saya, anak baru lahir dibacain hizib. Nggak sakit-sakitan. Ya, nggak miang-miangan. Karena hizib bukan ijib, hizib. Ya. Ini gurunya kayak Baihaqi sendiri yang langsung minta kepada saya. Bagaimana Ustaz Khairul Hidayat? Bisakah untuk santri-santri? Boleh, sangat boleh. Buya sendiri lihat anak-anak kecil mereka sudah lantaran membaca Hizib Nawawi, hizib-hiziban itu, mereka zahir dan batinnya kuat. Ngapalinnya kuat, enggak lembek. Jasadnya kuat, enggak ada yang lembek. Dan ini saya ingat betul ucapan langsung dari Buya Amsir setelah beliau pulang dari Tarim. Langsung ketika itu ngomong sama saya Baihaqi, ayo malam Jumat kita wiridin lagi, dawamin lagi hizib-hizib yang ada ketentuannya, hizib untuk ini dan itu. Akhirnya tuh malam Jumat dimulai lagi. Saya ingat lantaran ketika itu Buya Amsir baru pulang dari Yaman dan ada nuansa terbaru lagi diantaranya untuk memperkuat hizib-hizib yang ada. Sampai anak-anak kecil diajak semuanya. Karena saya mengatakan nggak ada masalah Buya. Anak-anak kecil sampai cucu-cucunya diajak. Dan ini diantara kenangan manis saya dengan beliau. Dan hari ini insya Allah kami akan hadir haul selepas dari sana. Dari sini insya Allah menuju sana. Doa. Allah. Haul ke-7. Ya. Amin.